Dan sekarang, Halmahera, yang sudah menanggung tekanan dari industri nikel besar yang didukung China, serta investasi dari Jepang dan Korea Selatan untuk ekosistem baterai kendaraan listrik, harus menanggung satu lagi lapisan tekanan industri. Para pengamat juga mempersoalkan kecepatan proses tender Telaga Ranu dan minimnya konsultasi publik. Dalam wilayah frontier seperti Halmahera Barat, kapasitas regulasi daerah seringkali jauh dari memadai untuk mengawasi skala investasi sebesar ini. Transparansi bukan sekadar prosedur, transparansi adalah pelindung masyarakat. Sekarang, demi keadilan dan kejujuran analisis, kita harus juga mendengar sisi lain dari cerita ini. Karena keputusan pemerintah ini tidak lahir dari ruang hampa. Indonesia adalah negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia. Sekitar 23.000 megawatt potensi terpasang. Tapi hingga kini, baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Target net zero emission 2060 menuntut percepatan dramatis dalam transisi energi terbarukan. Telaga Ranu sendiri berada di zona tarif listrik feed-in tarif tertinggi yang disetujui pemerintah, artinya secara ekonomi sangat menarik untuk dikembangkan, tapi infrastrukturnya minim. Pemerintah membutuhkan investor yang berani menanggung risiko eksplorasi di wilayah terpencil. Dan Ormat, dengan pengalaman lebih dari 5 dekade dan portofolio global 1.695 megawatt, adalah pemain yang terbukti mampu. CEO Ormat Technologies, Doan Pelacar, dalam siaran pers resmi tanggal 15 Januari tahun 2026 menyatakan keyakinannya terhadap potensi jangka panjang geothermal Indonesia, dengan target menambah hingga 40 MW dari Telaga Ranu ke dalam pipeline eksplorasi mereka, menuju total 200 MW kapasitas pengembangan di Indonesia. Dari sudut pandang murni teknis dan ekonomi, ini masuk akal. Indonesia butuh teknologi, Ormat punya teknologi. Tidak ada pemain domestik yang siap menanggung risiko sebesar itu di wilayah seterpencil itu. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat besar, pertanyaan yang seharusnya diajukan pemerintah bukan hanya siapa yang paling mampu secara teknis, melainkan juga siapa yang paling selaras dengan nilai-nilai dan prinsip politik luar negeri kita. Kalau kamu jadi Menteri SDM, apa yang akan kamu lakukan? Tetap lanjutkan kontrak dengan Ormat demi transisi energi, atau batalkan demi konsistensi politik luar negeri? Jawab di kolom komentar. Isu ini tidak hanya bergolak di dalam negeri, dunia internasional pun turut merespons. Muhammad Zulfikar Rahmat, akademisi dan pengamat politik Indonesia Timur Tengah dari Universitas